Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar lagi masuk tema 8, subtema 2, pembelajaran ketiga. Dan ini adalah tujuan belajarnya. 1, 2, 3. Ada 3. Yang pertama, mengetahui penggunaan huruf kapital dan tanda baca. Yang kedua, membaca dan menuliskan waktu atau jam. Yang terakhir, mengenal gerak keseharian atau alam untuk tari. Kita mulai dari huruf kapital dan tanda baca. Awali dengan dialog dulu ya anak-anak. Kita mulai dialognya dari Udin dan Mas Beni. Udin dulu ya. Teman-teman, piala ini aku peroleh ketika masih kelas 1 SD. Waktu itu aku juara lomba mewarnai. Aku selalu merawatnya sampai sekarang agar tahan lama. Bagus, Din. Barang-barang seperti ini memang harus dijaga dengan baik. Jangan sampai terjatuh, nanti bisa pecah. Barang yang mudah pecah lainnya juga harus dijaga. Misalnya saja jam dinding itu. Dari percakapan tadi anak-anak kita kutip ada 3 kalimat ini ya, kita comot. Perhatikan kalimat pertama, teman-teman, piala ini aku peroleh ketika masih kelas 1 SD. Seret, perhatikan sini kotak Pakku. Jadi kan kita bicaranya huruf kapital dan tanda baca. Teman-teman, T awal kalimat, maka kapital. Terus perhatikan contohnya, teman-teman ini berarti kasih koma. Lalu berikutnya SD ditulis kapital. Anak-anak semua jenjang sekolah ya, TK, SD, SMP, SMA, semua ditulis kapital. Ini SD juga kapital. Ya, SD kapital. Dan diakhiri tanda titik. Kalimat kedua, diperhatikan. Waktu itu aku juara lomba mewarnai. W kapital karena awal kalimat dan diakhiri dengan tanda titik. Terakhir, aku selalu merawatnya sampai sekarang agar tahan lama. A kapital sebagai awal kalimat, titik sebagai akhir kalimat. Karena tiga-tiganya ini diakhiri dengan tanda titik, disebut kalimat berita. Sekarang kita fokus penggunaan tanda titik anak-anak. Kalimat-kalimat tadi kan diberi tanda titik di akhir kalimat. Nah, itu disebut kalimat berita seperti dijelaskan Pak Guru tadi. Kalimat berita selalu diberi tanda titik di akhir kalimat. Selain itu, tanda titik juga digunakan untuk menunjukkan waktu. Angka yang menunjukkan waktu, maaf. Misalnya saja pukul 8 ditulis 08.00. Pukul 8 ditulis 08.00. Jelaskan ya, Cak. Tanda titik digunakan pemisah antara bilangan jam dan menit. 08 ini jamnya. Terus dipisah dengan titik. 00 ini menitnya. Nah, titik ini apa, Pak? Titik akhir kan titik sebagai akhir kalimat. Gitu ya. Jadi, penulisan tanda titik itu juga dipakai dalam pemisah antara jam dan menit. Oke. Ini, pemisah antara jam dan menit. Masuk materi 2, membaca dan menulis jam, perhatikan. Mulai dari gambar pertama Mas Udin, ini sinau yo, enek lampu nih cah, lah jamnya menunjuk seperti ini, angka 8 pendeknya. Kan nggak mungkin 8 pagi pakai lampu, ya kan? Ini dianggap jam 8 malam. Jam 8 malam itu diterus ke 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, maka pukul 20. Gitu ya. Nah, ini Udin sarapan, pakai seragam, berarti esok ya. 6 esok ini, 6 pagi. Maka ditulis Udin sarapan pukul 6. 06.00. Lagi. Ini Udin bubuk ya, berarti malam ini jam 9 malam. Ditulis Udin tidur pukul 21. Ini 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Pukul 21.00. Ini bangun pukul 5 pagi. Karena bangun masuk 5 malam kan tidak mungkin. Maaf, 5 sore kan tidak mungkin 5 pagi. Ya terus Udin bangun tidur pukul 05.00. Kita kenal soal bentuk lainnya. Misalnya Linda belajar pukul 4 sore. Berarti sama dengan pukul berapa nek 4 sore itu? Delok jam. 4 sore pada berapa? Ingat nek lewat jam 12 siang dilanjutkan. 13, 14, 15, 16. Oh, berarti 4 sore sama dengan pukul 16.00. Lagi. Adi sekolah dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Jadi sekolah berapa jam? Deloken 7 pagi ini ya, ini 4 sore.
Dihitung berapa jam nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 jam. Nah, jadi di sekolah selama 9 jam. Contohnya gitu ya. Bentuk soalannya lagi, Mamat bermain dari jam 13.00 sampai jam 15.00. Berarti mainnya selama berapa menit? Apa sih? Menit. Dihitung C. 15 dikurangi 13.00 supaya tahu durasi waktunya. Berarti 0 coret-coret, 1 coret-coret, 5 kurangi 3, 2. 2 jam, guys. Tapi pertanyaannya berapa menit? Ya wes ini loh. 2 jam berarti 3 menit, nek 1 jam 60 menit, nek 2 jam berarti 2 kali 60, 120 menit. Ketiga, gerak keseharian tari. Perhatikan gambar ini gerak tari posisi duduk ya. Kakinya nempel dengan pahanya, tangannya lurus ke depan. Ini berdiri, walaupun berdiri kayak agak diteguk, agak dibuka, kedua tangan juga ke depan. Nah, nari kan biasanya diiringi musik saja. Kita kenal juga dengan alat musik ritmis, yaitu alat musik yang digunakan untuk mengatur tempo lagu atau hanya dimainkan sebagai pengiring irama. Biasanya dimainkan dengan dipukul, tetapi ada juga yang digesek atau digoyangkan. Ini gambar contoh-contoh nih. Lebih detailnya ini loh, jenis-jenis alat ritmis. Enek gendang, kastanyet, tamborin, triangle, simbal, marakas. Ini upin-upin ya. Ini alat-alat musik yang tergolong alat musik ritmis. Biasanya dipukul atau digoyangkan. Gitu ya. Ada juga digesek. Ya, selesai tugasnya ini halaman 8 MPP 8 halaman 53 dan 63. Foto via WA. Thanks, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.